Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Husnul Utami dari kelas D dengan NPM 23170511030. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait UTP dari mata kuliah praktikum TAM, di mana di sini disuruh membuat tampilan yang sesuai pada ketentuan yang sudah diberikan di dalam Vklas. Oke, jadi di sini saya sudah membuat tampilannya. Nah, untuk alurnya, yang pertama di sini pasti kita membuat project terlebih dahulu. Nah, di mana di dalam app ini terdapat beberapa package atau folder. Nah, di mana di sini ada yang namanya Android Manifest, di mana Android Manifest itu untuk menjalankan yang namanya uh, yang berasal dari si activity mainnya. Kemudian di sini ada pertama itu kita bakal membuat package di dalam UI. Nah, UI ini kayak user interface-nya. Ya, di mana di dalam UI ini kita membuat beberapa package tampilan yaitu home, profile, dan setting. Nah, di mana setelah kita membuat package, kita membuat yang namanya fragment. Nah, ini fragment dari yang namanya home, profile, dan setting. Sebenarnya isinya sama aja. Soalnya di UI ini juga terdapat atau di example ini itu ada main activity, yang mana fungsi dari main activity itu sebagai otak dari jalannya si program yang sudah kita buat, kayak memanggil dari beberapa fragmen yang sudah kita buat. Selanjutnya, apabila kita sudah membuat beberapa package ini atau fragmen ini, secara otomatis di dalam REST kita buka aja. Nah, di sini selanjutnya itu di dalam REST ini itu ada beberapa folder juga. Itu seperti ada drawable, kemudian ada layout, kemudian ada menu, ada map, navigation, values, dan FXL. Oke, yang pertama kita bakal bahas di dalam layout terlebih dahulu ya. Nah, layout ini berkaitan dengan yang namanya fragmen yang sudah kita buat tadi, yaitu home, profile, dan setting. Yang mana apabila kita sudah membuat fragmen ini, secara otomatis si Android Studio itu bakal membuat file XML di dalam layout ini. Nah, layout ini fungsinya apa? Layout ini fungsinya sebagai tata letak atau tampilan dari uh, program yang akan kita buat. Nah, ini seperti ada secara otomatis dia bakal ngebuka yang namanya fragment profile, kemudian fragment setting, kemudian ada fragment home. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kodenya. Oke, yang pertama untuk tampilan di dalam home. Nah, tampilan home itu di sini itu kita menampilkan tampilannya seperti pada samping ini, tampilan UI-nya. Nah, di mana di sini kita membuat yang namanya saldo card. Nah, saldo card ini untuk menampilkan isi saldo pada ya kayak ini semacam kayak aplikasi dompet mobile. Di sini kita tampilin menggunakan text view yang mana saldo Anda ketik aja di sini saldo Anda. Kemudian sama aja untuk untuk 3 pembayaran. Di sini kita menggunakan ini. Ini ada icon transfer, top up, dan QR Pay, di mana masing-masing icon ini itu berasal dari yang namanya drawable. Nah, ini. Nah, drawable itu apa sih? Jadi drawable itu seperti aset atau tempat menampung beberapa aset yang akan kita gunakan di dalam program kita. Seperti kayak menampung gambar, nih ada banner, kemudian ada icon dari profile, setting, segala macam. Nah, ini. Nah, jadi intinya drawable ini untuk menampung beberapa aset yang kita akan panggil dalam program. Lanjut aja ya. Tadi kita bagian di fragment home. Oke. Untuk 3 pembayaran, yang pertama itu ada transfer, ada top up, dan ada QR. Nah, jadi yang pertama itu transfer. Nah, transfer ini, nah kita panggil aja di dalam image view. Jadi kita panggil aja yang file transfer yang sudah kita deklarasikan di dalam drawable, kita panggil aja nama folder / nama filenya apa. Dan kita klik aja di sini untuk teksnya itu transfer. Dan sama aja untuk top up juga.
kita panggil aja dari drawable, dan QR juga sama aja. Dan untuk promo section sama aja sebenarnya, kita pakai text view yang mana untuk menampilkan bagian teks promo ini, kemudian image view untuk menampilkan gambar pada banner. Nah, ini gambar banner ini ya kita tampilin di sini. Oke, selanjutnya di sini saya buat juga tampilannya untuk yang kedua, setting. Nah, untuk setting tampilannya seperti ini ya. Ada mode gelap, notifikasi, suara, pilih bahasa, dan kelola akun. Misalnya kita buat aja di sini, ini scroll. Untuk mode gelapnya kita klik secara manual aja. Kita deklarasiinnya di dalam string. Nah, jadi ini slotnya ada yang namanya values. Nah, di values ini itu kita seperti menampung beberapa deklarasi dari teks yang akan kita gunakan. Itu seperti di sini ada values color, kemudian dimensi, string, dan style. Nah, di string ini kita ya kayak ngedeklarasiin si variable itu. Jadi kita deklarasiin menggunakan string name. Itu ada berapa kan di sini, itu kayak title setting untuk menu settingnya, kemudian ada notif, ada akun, dan segala macam. Kita deklarasiinnya di sini. Kemudian sama aja untuk warna juga sama aja. Jadi kita deklarasiin di sini. Kita deklarasiin namanya apa, kemudian kode warnanya apa. Nah, di stylenya juga. Jadi ini nanti saya jelasin untuk stylenya. Oke, lanjut lah ya. Kita ke menu fragment setting. Nah, di menu fragment setting terdapat mode gelap, di mana mode gelap ini terdapat switch-nya. Nah, switch ini kita bisa mati hidupkan. Ini dia menggunakan mode gelap. Nih, notifikasi. Nah, dia menggunakan compat which compat. Dia pakai which. Jadi suara juga sama aja. Bahasa ya, untuk bahasa kita tampung di dalam string, pilih bahasa, kemudian ada yang terakhir itu ada akun untuk bagian kelola akun. Oke, selanjutnya di sini juga yang terakhir itu ada bagian profile. Nah, untuk bagian profile ini di sini kita akan nampilin tampilannya seperti ini, dimana yang pertama itu kita bakal menginput foto profile yang sudah ada di dalam drawable. Nah, asetnya itu udah ada di sini nih, ini profile ya kan. Kita bakal tampilin di dalam menu profile. Nah, ini di gambar tadi itu kan kita tampilkan di sini. Nah, bagaimana sih kita membuat bulatnya ini? Nah, kita cara membuat bulatnya ini, kita yang pertama kita masuk ke dalam values, di mana values ini kan terdapat yang namanya style.xml kan. Nah, di sini kita deklarasiin nama dari style untuk si gambar tersebut atau foto tersebut agar menjadi bulat atau jadi lingkaran seperti itu. Jadi kita namain circle image view, di mana untuk corner family-nya kita buatkan rounded. Rounded itu kayak bulat gitu, biar tampilannya bulat dengan cornernya 50%, jadi setengahnya. Jadi sehingga tampilannya akan bulat seperti ini. Nah, ini kan nih drawable slash profile, dia memanggil profil yang ada di dalam drawable. Nih drawable kita panggil, kemudian dia juga bakal memanggil di dalam style untuk memanggil namanya circle match. Kemudian untuk info profil, sebenarnya sama aja, info profil nama kita tampung di dalam value string nama. Kemudian ada juga nih nama, isinya itu kita manual aja ya, isinya nggak usah kita deklarasiin di dalam value string. Dan email juga sama aja, untuk tampilan email npm juga sama aja sebenarnya, tampilan seperti ini. Nah, di sini juga terdapat yang namanya logout. Nah, logout ini berfungsi untuk ya seperti aplikasi pada umumnya. Apabila kita klik logout, dia bakal keluar. Jadi untuk secara singkatnya, alur pembuatannya untuk project ini
atau tugas UTP ini itu yang pasti kita membuat package-nya terlebih dahulu di dalam UI. Kemudian setelah membuat package yang akan kita buat yaitu fragmentnya. Setelah fragment kita buat, selanjutnya si layout akan otomatis membuat file XML pada fragment yang telah kita buat, seperti ya kayak home, kemudian profile, setting, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk menggunakan aset-aset tersebut, nah di sini seperti tampilan pada menu home. Nah, ini kayak transfer, top up, QR itu kita tampung di dalam package atau folder drawable. Nah, ini nih, page, profile. Nah, ini QR, ini kita tampung di sini semua. Nah, untuk tata letak untuk mengatur tampilannya, ya kita masuk ke dalam menu layout, di mana di sini terdapat juga activity main. Nah, setelah itu di sini juga terdapat menu. Di dalam menu ini terdapat file namanya bottom nav menu, dimana ini kayak mengatur fitur atau menu-menu apa saja yang di dalam aplikasi tersebut. Kayak ada home, karena yang kita buat ada 3 fitur. Yang pertama ada home, setting, dan profile. Jadi kita masukkan aja di sini. Nah, kita panggil aja. Nih untuk ID-nya navigation profile sama aja. Kemudian kita panggil aja icon yang dari drawable. Kemudian titelnya juga kita panggil aja. Kemudian di bagian navigasi dan navigation juga sama aja. Nah, jadi di bagian mobile navigation itu kita panggil aja buat nampilin yang berasal dari layout yang sudah kita buat. Jadi kita panggil aja kayak ID-nya navigation home. Kemudian untuk name-nya itu berasal dari home fragment. Berasal dari sini. Kita panggil aja home fragment. Kemudian bagian setting juga sama aja, setting fragment. Kemudian untuk layout-nya kita panggil aja .layout/fragment setting. Jadi fungsi dari mobile navigation ini untuk memanggil tampilan yang sudah kita buat di dalam layout dan fragment tersebut. Jadi kira-kira tampilannya bakal seperti ini. Nah, ini ketiga-tiganya bakal muncul. Nih, file-filenya itu kan. Selanjutnya di sini juga kami disuruh untuk membuat yang namanya splash screen. Nah, di mana splash screen ini tujuannya apabila kita masuk ke dalam aplikasi tersebut itu akan ada tampilan awalnya. Jadi untuk kalau pembuatan splash screen itu sendiri itu kita klik aja di example UTP ini, klik kanan misal apabila membuat new, kemudian ada di bagian activity, kemudian kita klik aja yang bagian MPT view activity, kita klik aja namain. Nah, untuk nampilin si bagian splash screen ini, oke, setelah kita buat ini, secara otomatis dia bakal membuat juga di bagian layoutnya. Nah, ini splash screen. Jadi bagian layoutnya ini kita membuat tampilan dari splash screen yang bakal kita tampilin di aplikasi. Nah, untuk tampilan saya seperti ini ya, sederhana. Nah, bagaimana untuk cara memanggilnya agar si splash screen ini apabila kita running si program ini itu dia bakal tampil terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke dalam Android Manifest. Nah, jadi nanti sebelum diubah itu Android Manifest ini bakal secara otomatis bakal membuat yang namanya ini intent filter to main ini. Jadi sebelumnya itu ada di bawah sini, kemudian kita kita ubah bagiannya masuk ke dalam splash screen activity. Jadi tadinya itu sebelum kita ubah itu dia adanya di main activity. Jadi kita ubah aja ini bagian ini masuk ke dalam splash activity. Jadi secara langsung dia akan otomatis bisa dijalankan untuk splash activity-nya. Oke, mungkin kita jalankan ya untuk aplikasinya. Sekalian saya jelaskan juga.
Ini tampilannya. Nah, ini maksud dari splash activity itu ini. Dia akan membuat tampilan awal untuk masuk ke dalam aplikasinya. Nah, ini untuk tampilan home itu seperti ini, dimana untuk kodenya itu berasal dari di dalam layout di fragment home. Ini ya. Nah, ini sesuai ya. Tampilan ini sama apabila kita running juga sesuai. Ini tampilannya. Nah, ini untuk kodenya, saldo card, kemudian ada transfer segala macam. Dan di fitur kedua itu ada yang namanya setting. Kita klik aja setting. Nah, setting itu berasal dari kode ini. Untuk tampilan setting sendiri itu seperti ini. Kemudian di sini juga ada untuk penjelasan kodenya di sini. Terakhir itu ada profile. Nah, ini profile ini nampilin bagian fragment profile yang sudah kita buat di layout. Nah, ini ya, tampilannya seperti ini, sama ya. Sama ininya juga sama aja isinya. Dan di sini juga terdapat button logout. Apabila kita klik logout, dia bakal otomatis keluar dari aplikasi. Nah, kita coba running ulang ya. Nah, ini tampilannya. Set, 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 klik, set, set, set. Oke, mungkin itu saja penjelasan video dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.